Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Untuk video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita Stand By Me 2 yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan Nobita dan Doraemon yang kembali ke masa depan, namun Nobita dewasa menghilang saat pernikahannya. Tapi diperingati bahwa video ini akan mengandung full spoiler, tentunya kami sarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Dan jika kalian masih penasaran, bisa nonton video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali memperlihatkan dunia masa depan Nobita. Ia pun pulang setelah berpesta karena esok Nobita akan menikah dengan Shizuka. Berganti ke Nobita yang masih kecil. Ia sedang dimarahi oleh ibunya karena menemukan nilai 0 di ujiannya. Karena selalu dimarahi, ia pun berpikir mungkin Nobita bukan anak kandung, bahkan nama Nobita terdengar seperti biasa-biasa saja. Saat itu juga, Doraemon sedang merapihkan alat-alatnya dan memperlihatkan alat pelupa ingatan. Lalu muncul alat dari toko swalayan masa depan. Alat tersebut bisa menukar jiwa ke tubuh orang lain. Tapi tiba-tiba Nobita terkena cahaya kuning memasuki tubuhnya. Ia pun bertingkah aneh dan masuk ke mesin waktu. Tak lama Nobita kembali ke kamarnya dengan rasa kebingungan. Terdengar ibu Nobita ingin menyuruhnya, namun Nobita pun mencoba bersembunyi dan ada Doraemon yang menyamar di sana. Persembunyian Nobita tak diketahui oleh ibunya. Setelah itu ia melihat kenangan foto neneknya dan bernostalgia karena dulunya nenek Nobita selalu melindunginya. Ia pun perlahan-lahan menangis karena merindukan neneknya dan berencana ingin melihat neneknya lagi di masa lalu. Awalnya Doraemon menolak, namun Nobita ingin melihat neneknya dari kejauhan hingga Doraemon pun menerimanya. Ia terburu-buru dan mengambil beberapa alat lalu dimasukkan ke kantong ajaib. Mereka pun menuju ke masa lalu dan sampai ke rumah Nobita. Tapi saat itu neneknya tak ada di rumah. Nobita pun menemukan ibunya yang masih muda. Karena tak mengenal Nobita, ia pun diusir keluar. Di perjalanan, Nobita melihat Nobita kecil. Ia menangis karena dijahili oleh Giant dan datang Shizuka kecil menghiburnya. Nobita yang melihat dirinya dijahili langsung memukul Giant kecil hingga mereka nangis. Lalu tiba-tiba nenek Nobita lewat di hadapan mereka. Ia mendatangi rumahnya dan melihat Nobita kecil sedang asik bermain dengan Shizuka. Namun melihat neneknya tak membawa kembang api permintaan Nobita, ia pun marah dan menyuruh neneknya masuk ke rumah. Shizuka yang melihat Nobita egois langsung pergi dari sana. Nobita yang asli pun datang memarahi Nobita kecil. Hingga datang ibunya melindungi Nobita kecil dan menyuruh mereka berdua pergi. Saat mereka ingin pulang, Nobita masih ingin bertemu dengan neneknya. Ia pun menemukannya di kamar, dan neneknya sedang memperbaiki boneka milik Nobita. Ia juga memberitahu bahwa Nobita benar-benar lucu dan ingin sekali melihat Nobita bersekolah membawa ransel. Saat itu Nobita asli mempunyai rencana dan mengambil ransel di rumahnya serta menunjukkan ke nenek Nobita hingga ia menyadari bahwa dirinya lah Nobita datang dari masa depan. Lalu neneknya juga ingin melihat Nobita sebagai pengantin. Dan Nobita berencana untuk ke masa depan menunjukkan ke neneknya pernikahan Nobita. Ia pun melihat TV masa depan dan mengetahui Nobita dewasa telah menghadiri acara pernikahannya sendiri. Ia meminta neneknya untuk menunggu dan saat itu Nobita dan Doraemon datang ke masa depan. Lalu ada seseorang keluar dari toilet. Nobita asli dan Doraemon pun datang ke tempat pernikahan. Teman-teman beserta keluarganya menunggu Nobita dewasa datang. Lalu Doraemon berencana menyuruh Nobita asli menggantikan Nobita dewasa. Ia memakai alat pengubah usia membuat Nobita asli seperti Nobita dewasa sungguhan. Mereka sangat senang bahwa Nobita telah datang. Doraemon pun mengubah dirinya menjadi kecil agar bisa selalu di samping Nobita. Acara pernikahan pun dimulai. Namun Nobita selalu saja gugup di acara tersebut. Doraemon yang berada di sana berusaha membantunya. Bahkan saat adegan pemotongan kue, Nobita selalu berusaha untuk tidak gugup.
Seluruh keluarganya sangat senang di acara pernikahan Nobita. Namun ketika disuruh berpidato, ia pun tak mengetahuinya. Saking paniknya, Nobita kabur dari sana beralasan mencari pidatonya yang tertinggal. Lalu Giant pun berencana bernyanyi di hadapan semua orang demi mengulur waktu Nobita. Namun justru suaranya sangat keras dan jelek. Nobita bergegas mencari Nobita dewasa, namun ia tak menemukannya dimanapun. Doraemon mencoba memakai alat pendeteksi seseorang, namun alatnya tertinggal di rumahnya karena terburu-buru. Mereka berdua pun berencana kembali ke rumah untuk mengambil alat tersebut. Namun tiba-tiba mesin waktunya menghilang. Doraemon mencurigai bahwa Nobita dewasalah yang mengambil mesin waktu tersebut. Mereka mulai hilang harapan karena tak bisa memperbaiki kejadian itu. Doraemon mengeluarkan semua alat namun tak ada yang cocok. Hingga seketika Doraemon menyadari alat waktu jiwa. Ia pun memasangkannya ke Nobita dan seketika jiwa Nobita ditarik dan dipindahkan ke masanya sekarang seperti di awal film. Nobita pun memahami cara kerja alat tersebut dan membawa mesin waktu ke tempat dirinya berada. Kini Nobita menjadi ada dua dan jiwa Nobita dikembalikan ke tubuhnya yang asli. Lalu Nobita yang baru saja tiba merasa kebingungan. Doraemon pun membuat dirinya lupa ingatan dengan mesin pelupa. Dan saat itu Doraemon mencoba mengambil mesin pendeteksi seseorang di kamarnya dengan bersembunyi. Ketika dinyalakan, mereka tahu bahwa Nobita dewasa masih berada di dunianya. Dirinya terlihat merenung hingga didatangi oleh Doraemon dan Nobita asli. Ia pun bercerita bahwa dirinya tak bisa menikahi Shizuka, karena masa depan Shizuka mungkin saja akan menjadi buruk jika bersamanya. Ia juga bercerita saat di toilet, Nobita dewasa melihat mesin waktu milik Doraemon dan pergi ke masa mereka. Lalu mendengar pernikahan masih terus berjalan membuat Nobita dewasa menjadi panik. Doraemon pun mendapatkan ide untuk menukarkan jiwa kepada mereka dengan alat yang baru. Kini jiwa Nobita dewasa berada di Nobita yang kecil, begitu juga sebaliknya. Ia pun sangat bernostalgia ketika masih anak-anak. Bahkan selalu saja gagal bermain baseball yang membuat Giant marah. Nobita dewasa pun dikejar-kejar oleh Giant. Lalu saat Doraemon kembali ke rumah, datang agen swalayan di sana. Ia ingin mengambil kembali barang penukar jiwa. Namun barang tersebut sedang dipakai oleh Doraemon yang membuat agen itu panik. Ia pun memberitahu jika penukar jiwa melebihi 1 jam, mereka akan lupa ingatan dan tak bisa kembali ke tubuh aslinya. Doraemon pun terkejut dan langsung mencari Nobita dewasa. Saat itu Nobita dewasa berlari entah kemana. Ia pun tak sengaja menyenggol orang dewasa yang membuat mereka marah. Para orang dewasa ingin membuli Nobita, namun ia berhasil kabur dengan skuter di dekatnya. Di perjalanan, ia pun melewati Shizuka dan Nobita akhirnya terjatuh ke dekat pinggiran sungai. Orang dewasa berhasil menemukan Nobita. Saat itu Nobita mulai tak menyadarkan diri akibat penukaran jiwanya. Serta Nobita yang asli hampir terjatuh dan diselamatkan oleh Doraemon. Nobita mulai babak belur karena orang dewasa. Lalu datang Shizuka melindunginya. Orang dewasa ingin membuli Shizuka namun Nobita menahannya. Saat itu juga datang Giant dan Tsuneo melindungi mereka dan mereka saling berantem. Hingga akhirnya para orang dewasa berhasil pergi serta Nobita bersama teman-temannya terluka. Nobita pun senang telah melindungi Shizuka. Dan saat itu jiwanya hampir menghilang di sana. Doraemon juga mengkhawatirkan mereka lalu mengeluarkan pintu kemana saja. Ia pun meminta untuk bisa datang ke Nobita dewasa. Saat itu Doraemon berhasil menemukannya dan mencoba menghubungkan mereka dengan alat penukar jiwa. Tapi sayangnya jiwa mereka sudah meredup hingga tak berhasil kembali ke tubuh aslinya. Doraemon pun memohon berkali-kali agar bisa menyelamatkan Nobita. Ia tak ingin Nobita hilang ingatan dan melupakan orang-orang di sekitarnya. Dengan tekad kuat Nobita, kini jiwa mereka mulai bisa kembali ke tubuh aslinya. Kedua Nobita pun kembali terbangun dan Shizuka menangis karena mengkhawatirkan Nobita. Lalu mereka pun masuk ke mesin waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Dari Nobita yang kembali ke masa pertama ia dilahirkan. Ia ingin mengetahui mengapa dirinya dinamakan Nobita.
Lalu mereka pun mendengar bahwa nama Nobita diberikan untuk bisa tumbuh menjadi sehat dan baik, serta selalu menolong orang-orang di sekitarnya. Kini mereka pun kembali ke masa depan saat acara pernikahan Nobita. Mereka juga melihat Nobita dulunya sedang berlari mencari Nobita dewasa. Saat itu mereka pun harus berpisah karena Nobita yang asli masih memiliki janji kepada neneknya. Nobita dewasa datang ke acaranya dan memulai berpidato. Ia sangat berterima kasih kepada semua teman-temannya, orang tua serta neneknya yang selalu mengajarkan Nobita menjadi pria baik. Bahkan ia sangat senang memiliki nama Nobita pemberian orang tuanya. Pidato dirinya sungguh hebat hingga membuat semua orang terharu. Lalu saat itu neneknya datang yang ikut menangis melihat hari spesial untuk cucunya. Kini permintaan neneknya pun sudah ditepati dan ia kembali ke masanya. Nobita yang asli pun ingin berpisah dengan neneknya. Dan neneknya juga menyadari perjuangan Nobita demi mencapai permintaan neneknya begitu berat, bahkan mendapatkan banyak luka di tubuhnya. Neneknya sangat bahagia melihat cucunya bisa menjadi pria baik saat dewasa. Film ini diakhiri dengan Nobita dan Doraemon yang kembali ke masanya. Namun tiba-tiba Nobita terkena alat pelupa ingatan hingga tak mengingat apapun. Doraemon pun tak ingin menceritakan semua perjalanan hebatnya. Lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup keren bukan mengenai alur cerita Stand By Me 2 yang satu ini? Dari film ini kita mengetahui untuk mencapai suatu tujuan, kita harus melakukan hal tersebut dengan bersungguh-sungguh. Tentu sebuah proses memanglah pahit, namun hasilnya akan seindah dengan keinginan kita. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.